Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Bahagia? Tidak. Oh, tidak. Mbak Fiona tidak bahagia kenapa? Habis dimarahin Oh, dimarahin siapa? sama aku. Oh, Mbak Gisel sehat hari ini? Bahagia? Ya. Bahagia. Bagus. Terus Mbak gimana? Bahagia. Bahagia. Oke, terus Mbak sehat? Ya, sehat. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang kesehatan mental. Apa ada yang tahu kesehatan mental itu apa? Mungkin Mbak Raffles tahu? Enggak tahu. Mbak Yara? Mbak Fiona? Tahu. Apa itu kesehatan mental? Setelah mental tuh kayak misalnya mentalnya kurang baik, nanti dia bisa berubah-ubah emosi. Betul, bagus. Ya, agak ada miripnya dengan itu. Jadi kesehatan mental, mental fisik kita, psikis kita, emosional kita itu akan mempengaruhi kalian. Pernah nggak di kelas kalian itu terjadi sesuatu karena itu faktornya karena mungkin mentalnya tidak sehat? Pernah nggak kejadian apa yang kira-kira dialami? Coba diingat-ingat. Angel. Oh iya, Angel itu jadi menurut Mbak Fiona gimana? Mentalnya kayaknya kurang low. Penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin kurang menyukai teman, soalnya nggak ada yang membuli dia juga. Oh gitu. Apalagi terus apa lagi? Kurang bergaul juga. Kurang bergaul juga. Apalagi? Egois. Oh egois. Jadi Mbak waktu itu Mbak itu menurut kalian memang tidak sehat mentalnya ya. Terbukti dari dia di kelas, komunikasinya di kelas juga tidak baik-baik saja kan? Ya baik. Memang kita itu salah satu contoh real bahwa kita itu memang harus selalu menjaga kesehatan mental kita biar kita tetap berinteraksi di kelas, tetap bisa belajar dengan nyaman dan enjoy. Ada lagi mungkin di kelas 8 ini? Coba ada kejadian apa yang kira-kira pernah itu membuktikan bahwa itu salah satu gejala bahwa teman kalian atau bahkan bisa jadi di kelas sendiri pas kondisi tidak sehat. Mungkin kalian pernah mengalami teman kalian marah-marah di kelas. Ada nggak kejadian seperti itu? Sering. Tiap hari. Oh tiap hari. Apa kejadiannya apa misalnya? Kejadiannya si Diki nakal, terus kayak udah nggak mau diem. Sani dimarah-marahin sama yang perempuan, dianya nggak terima. Terus adakah perilaku Diki yang atau bahkan memicu temannya bisa marah? Ada nggak? Ada. Misalnya apa? Kayak ngomongnya sembarangan, terus bikin sakit hati juga. Terus apa lagi? Itu doang sih, cuma mulutnya lemes. Apa tuh yang lemes? Lemes. Kayak kadang-kadang tuh ngomong kayak gini loh. Ngomongnya sebenarnya sendiri, padahal itu nggak apa-apa. Berarti kalian juga pernah menyadari atau mengalami ya di kelas kalian tuh ada yang mungkin siswanya kurang kesehatan mental. Sebenarnya begini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mungkin di antara teman kalian itu kesehatan mental. Di antaranya mungkin faktor genetik. Genetik itu keturunan, mungkin mungkin ayahnya atau ibunya memang punya temperamen yang agak seperti itu, namanya faktor genetik. Ada lagi faktor pengalaman traumatik. Jadi mungkin dia ketika di masa lalu mungkin pernah mungkin di masa SD atau ketika masih kecil itu ada pengalaman dia itu justru jadi korban. Jadi ada pengalaman traumatik seperti itu, atau mungkin bahkan dia jadi pelaku sendiri.
kemudian juga karena dia stres dan tekanan hidup. Nah itu bisa jadi faktor-faktor itu. Stres itu mungkin nggak harus stres yang negatif, mungkin stres karena merasa di rumah disalah-salahin terus, sama ibunya tidak didukung, itu juga termasuk bikin stres. Dan tekanan hidup itu mungkin aslinya dia merasa tertekan. Bisa jadi dia itu sekolah di sini karena nggak sesuai dengan keinginan dia. Ada lagi karena isolasi sosial, jadi dia itu di lingkungan rumah memang dia tidak punya teman, atau sengaja dia mengisolasi diri itu nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Kemudian ada juga penyebab ketidaksetaraan sosial ekonomi, misalnya dia merasa orang yang tidak mampu, dia merasa orang yang keluarganya maaf di bawah rata-rata tetangganya, seperti itu juga kadang memicu ekspresi yang seperti mentalnya tidak sehat. Kemudian apa yang dilakukan di kelas kalian ketika misalnya ya Mas Diki seperti itu, Mbak Fiona coba? Biasanya kalau dia nggak mau dengerin didiamin, nanti kalau didiamin dianya ngerasa kalau temen-temen juga udah nggak ketawa lagi, baru dianya Itu upaya itu. Yang lain lagi apa? Coba yang pernah dilakukan Mbak Zara, kaitan sama Diki tadi, misalnya yang dibuat contoh, apa yang dilakukan Mbak Zara? Ya. Atau Mbak Zara cukup diam? Zara nggak pernah. Oh nggak pernah. Mbak Raffles? Cuman dia diem aja. Oh gitu. Oke, baiklah. Terus kita memang kalau memang ternyata ada di antara teman kita yang mentalnya terganggu, itu memang ada upaya yang bisa untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Salah satunya misalnya dengan terapi psikologis. Nah itu mungkin bisa dilakukan oleh psikiater. Mungkin di teman kalian itu dirujuk ke puskesmas bagian psikiater, itu juga bisa. Kemudian juga meditasi. Tahu nggak meditasi? Fokus berdiam diri, meditasi, semua menyerahkan semuanya pada Allah itu, mungkin di kala malam dan terdiam, itu meditasi itu. Kemudian olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Nah dengan olahraga itu energi yang tidak baik akan tersalurkan. Kemudian juga yang paling penting adalah ternyata mengatur pola makan. Jadi itu bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Oke, begitu saja mungkin. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi udah cukup paham ya? Baiklah, jadi itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa kalian sharingkan ke teman kalian di kelas. Tadi itu saya mendapatkan materi ini. Terus kalau ada teman yang memiliki gejala tersebut di atas, bisa dipraktekkan, mungkin bisa dikasih tahu pelan-pelan, karena kan harus memahami karakter dia, dan kalau di satu kelas mungkin sudah bisa. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.